MBG kembali terjadi, kali ini di luar Pulau Jawa di Kota Palembang. Sebanyak 13 siswa kelas 4A SD Negeri 178 Kota Palembang diduga mengalami keracunan setelah menyantap menu makanan bergizi gratis. Polisi pun turun tangan menyelidiki kasus ini. Mana adek tadi? Para siswa kelas 4A SD Negeri 178 Kota Palembang mengalami gejala keracunan setelah menyantap menu makanan bergizi gratis MBG pada Jumat pagi. Akibatnya 9 siswa terpaksa dirawat secara intensif di Rumah Sakit Pusri Palembang, sementara 4 siswa lainnya sudah diperbolehkan pulang. Menurut salah satu guru SDN 178, Dewi Hilda Murni, awalnya para siswa mengeluh mual, pusing, dan muntah setelah makan. Para guru kemudian membawa siswa yang mengalami gejala keracunan ke rumah sakit. Namun para guru tidak dapat memastikan apakah gejala keracunan itu setelah makan MBG atau karena jajanan di luar sekolah. Ya kita kan tidak tahu Pak ya, namanya anak kadang-kadang mereka sudah makan MBG ternyata indikasi lagi ada jajan lagi yang lain sebagainya, itu kita tidak tahu. Yang pasti memang kejadian setelah makan MBG tidak langsung, ada beberapa saat setelah mereka masuk baru mereka melaporkan bahwa merasa tidak enak, mual, muntah, seperti itu sih. Bu, untuk menu tadi apa Bu? Menunya tadi sepertinya kayak ayam katsu ya, chicken katsu, terus ada kayak salad, sama buahnya, pisang, dan itu sih. Kepolisian Resort Kota Besar Palembang menyita barang bukti berupa sampel makanan yang dikonsumsi siswa yang keracunan untuk uji laboratorium di Dinas Kesehatan. Dan juga kami juga sudah memerintahkan Iden Polres untuk mengambil sampel yang lain, yang tentunya dari menu yang ada itu yang tidak salah saya ingat adalah ada ayam, kemudian ada nasi, kemudian sayur yang notabene dari beberapa sampel menu itulah yang kami lakukan pengambilan sampel, kemudian sudah kami serahkan ke Reskrim, kemudian kita lakukan pemeriksaan oleh Dinas Kesehatan Kota maupun laboratorium yang ada. Polisi juga telah memeriksa 7 saksi, diantaranya pihak Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG dan sekolah. Hanif Hairandi, Palembang, Sumatera Selatan. Jumat sore kemarin, Wakil Kepala Badan Bergizi Nasional BGN, Nani Sudaryati Deyang, meminta maaf atas ribuan kasus anak keracunan MBG. Sambil menangis, Nani mengaku sebagai ibu yang mempunyai anak terpukul dengan peristiwa ini. Namun yang jadi soal adalah apa yang harus dilakukan agar jutaan porsi MBG yang dibagikan tidak ada satupun yang mengancam kesehatan anak-anak. Kita simak laporan khas redaksi. Kami punya maksud agar anak-anak Indonesia mempunyai keadilan dalam pemenuhan gizi. Tapi tidak kami duga, ternyata saat ini luar biasa masalah yang terjadi. Wakil Kepala Badan Gizi Nasional Nani S. Deyang dengan emosional dan menangis meminta maaf atas kasus ribuan anak keracunan makanan bergizi gratis yang terjadi di banyak daerah. Nani mengaku sebagai seorang ibu, hatinya turut tersayat melihat anak-anak yang harus dibopong ke posko ataupun puskesmas imbas keracunan makanan. Nani berjanji kasus keracunan tidak akan terulang dan pihak Badan Gizi Nasional akan melakukan banyak perbaikan mulai dari sumber manusia yang terlibat dalam dapur MBG. Tangis Wakil Kepala Badan Gizi Nasional hanyalah satu dari tangis ibu atas kasus keracunan MBG. Sebelum tangis Wakil Kepala BGN Nani pecah, ribuan ibu juga telah menangis saat melihat anak mereka mengerang kesakitan hingga harus dilarikan ke rumah sakit. Gema tangisan ribuan ibu di kasus keracunan MBG menggema hingga membuat ibu lain khawatir dengan kasus keracunan ini. Jumat sore di bundaran kampus UGM Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, puluhan ibu menggelar aksi keprihatinan atas maraknya keracunan MBG. Puluhan ibu-ibu sambil memukul alat dapur mendesak pemerintah menghentikan kasus keracunan MBG karena satu kasus keracunan saja bukan sekedar angka. Setiap ada kasus itu yang disebut adalah kasus di kota A, kasus di sekolah B gitu ya. Padahal
kasus-kasus itu tuh bukan angka, itu ada anak-anak yang tiba-tiba mereka berangkat sekolah sehat, dirawat sama ibu dan bapaknya, mereka datang untuk belajar tapi kemudian tiba-tiba mereka keracunan. Bagaimana mereka kalau punya komorbid atau punya resiko-resiko kerentanan lainnya. Kasus keracunan MBG merupakan hulu dari buruknya tata kelola dapur MBG, mulai dari kualitas bahan baku, proses produksi, pengemasan, hingga pengiriman. Standar operasi sebenarnya sudah diterbitkan agar kasus keracunan tidak terjadi, namun sejumlah dapur MBG diduga lalai. Pihak Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia YLKI menilai, untuk mengatasi kasus keracunan MBG tidak hanya standar operasi disecari kertas, namun harus ada hukuman sebagai efek jera bagi mereka yang lalai. Iya, ini bisa masuk perdata maupun pidana gitu ya. Dan untuk terkait dengan perdata ini sebenarnya konsumen bisa melakukan tuntutan ganti rugi terkait dengan kerugian-kerugian yang dirasakan gitu ya. Nah, kalaupun memang ada unsur kesengajaan ataupun kelalaian, ini juga bisa dianggap sebagai unsur pidana gitu ya. Jadi karena ini sudah memakan banyak korban gitu ya. Bicara soal pencegahan kasus keracunan MBG, sebenarnya telah dilakukan ribuan dapur MBG atau SPPG yang tidak bermasalah. Tim liputan CNN Indonesia sempat melihat beberapa dapur SPPG yang menjalankan produksi sesuai standar prosedur, salah satunya SPPG Rancamulya di Kabupaten Bandung. Di SPPG ini, petugas melakukan metode organoleptik, alias setiap bahan baku hingga hasil produksi diseleksi dengan ketat, mulai dari melihat tampilan, mencium aroma, memeriksa tekstur, bahkan mencicipinya terlebih dahulu. Yang merupakan metode dengan panca indera, yaitu dengan penglihatan, dengan aroma, penciuman, dengan rasa, dengan tekstur. Semuanya itu kami coba terlebih dahulu supaya agar aman, sehat, higienis kepada penerima manfaat. Sebelumnya dalam konferensi persnya pada Jumat sore, Wakil Kepala BGN Nani Esdeyang menyebut ada sekitar 45 dapur MBG atau SPPG yang bermasalah dan 40 diantaranya telah ditutup. Sementara saat ini ada sekitar 8.500 lebih dapur MBG yang tersebar di seluruh daerah. Tim Liputan CNN Indonesia.